Saya nggak bisa diam aja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Amanda udah berusaha untuk hancurin keluarga saya. Dia bikin Kinanti celaka dan bikin untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper tiduannya. Dimana di sini Radit berusaha menenangkan Tuan Muda Abimana, dan Radit pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar percaya kepada dirinya untuk menemui Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti kalau Kinanti telah salah paham. Akhirnya Tuan Muda Abimana pun percaya apa yang dikatakan Radit. Tuan Muda Abimana akhirnya pulang dari rumah sakit tersebut dan mempercayakan kepada Radit untuk bertemu dengan Kinanti dan berbicara kepada Kinanti, karena ia tidak bisa bertemu dengan Kinanti yang dimana saat ini Kinanti benar-benar emosi kepada dirinya. Nah guys, setelah Tuan Muda Abimana ini pulang, di scene berikutnya terlihat kalau Radit ini benar-benar kembali masuk ke ruangannya Kinanti, yang dimana saat ini Radit pun langsung duduk di dekat ruang tidurnya Kinanti, di dekat Kinanti yang saat ini sedang tertidur. Nah guys, saat Radit berkata kepada Kinanti, yang Kinanti melihat kedatangan Radit ini pun langsung memaliskan wajahnya, karena memang Kinanti saat ini benar-benar sedang emosi kepada Tuan Muda Abimana. Apalagi setelah melihat kedatangan Radit ini, Kinanti bertambah emosi. Radit yang sudah mempunyai niat jahat pun langsung memegang tangan Kinanti, dan ia pun berkata kepada Kinanti masih banyak orang yang menyayangi Kinanti termasuk dirinya. Nah guys, setelah Radit ini memegang tangannya, Kinanti pun langsung kaget dan menarik tangannya dari pegangannya si Radit. Radit pun melihat Kinanti yang tidak suka dipegang tangannya ini pun langsung gelagapan dan meminta maaf kepada Kinanti karena sudah lancang, kata Radit ini, memegang tangannya. Namun tanpa disadari rupanya Dinda yang ingin membesuk Kinanti ini telah berdiri di depan pintu ruang perawatannya Kinanti. Tentu saja Dinda yang melihat kejadian ini pun langsung merasa cemburu di hatinya. Ia melihat tatapan Radit ini seperti tatapan orang yang sedang jatuh cinta kepada Kinanti. Lalu Dinda pun langsung masuk ke ruangan itu sambil mengatakan kepada Kinanti, "Apa kabarnya kamu Kinan? Apakah kamu baik-baik saja?" kata Dinda. Melihat kedatangan Dinda yang tiba-tiba ini, Radit bersama dengan Kinanti pun langsung kaget dan tidak menyangka kalau Dinda akan masuk ke ruangan itu. Nah guys, sementara itu di tempat yang berbeda, Tuan Muda Abimana ini tengah berbincang dengan David, dimana di sini Tuan Muda Abimana ini masih menuduh kalau Amanda lah yang telah melakukan sabotase foto tersebut. Dan di sini Tuan Muda Abimana pun akan melaporkan Amanda ini kepada polisi karena ia sudah merusak hubungannya bersama dengan Kinanti, kata Tuan Muda Abimana ini kepada David dengan perasaan yang masih sangat emosi dan membara. Lalu David yang melihat Tuan Muda Abimana masih dalam keadaan emosi dan marah-marah ini pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana lebih tenang dulu dan lebih memfokuskan diri untuk mengurus Kinanti yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Sedangkan masalah Amanda, David pun berjanji akan mengurusi masalah Amanda tersebut yang telah melakukan sabotase kepada Kinanti. Nah guys, juga di sini di tempat yang berbeda tiba-tiba saja Amanda ini mendapatkan telepon dari si Anita Ular Kadut. Di sini Anita Ular Kadut mengatakan kepada Amanda agar Amanda ini bersiap-siap karena sebentar lagi
Amanda ini akan masuk penjara. Tentu saja Amanda yang mendapat telepon dari Anita ini sangat kaget. Dan Amanda mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal tersebut. Ia tidak pernah melakukan sabotase terhadap fotonya Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Meski handphonenya didapatkan di tempat itu, akan tetapi Amanda mengatakan kalau handphonenya telah hilang dan dicuri oleh orang beberapa hari yang lalu. Nah guys, di screen berikutnya akhirnya Tuan Muda Abimana yang bersama dengan David ini kembali berbincang masalah hubungannya dengan si Kinanti. Namun di sini David mengusulkan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini kembali saja ke rumah sakit. Mereka harus menghususkan diri untuk membujuk Kinanti. Akhirnya terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini akan kembali lagi ke rumah sakit. Namun di sini Tuan Muda Abimana kembali didampingi oleh David, di mana David ini berbicara kepada Tuan Muda Abimana akan ia berusaha untuk menjelaskan kepada Kinanti kalau Tuan Muda Abimana tidak bersalah. Akhirnya Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini kembali lagi ke rumah sakit untuk menemui Kinanti yang akan diwakilkan kepada David, dan Tuan Muda Abimana menunggu dari jauh saja. Nah guys, di perjalanan Tuan Muda Abimana bersama David ini pun akhirnya membelikan sebuah boneka besar yang akan diberikan kepada Kinanti nantinya. Di scene berikutnya setelah sampai ke rumah sakit, lalu David ini pun menemui Kinanti sambil membawa boneka yang sangat besar sekali nih guys. Tentu saja Kinanti melihat kedatangan David ini pun sangat senang sekali dan bahagia. Lain halnya ketika ia bertemu dengan Radit tadi, ia merasa kesal dan jengkel sekali. Akan tapi melihat kedatangan David ini, wajah muka cerianya Kinanti pun langsung nampak. Dan Tuan Muda Abimana saat itu bersama dengan David hanya bisa melihat dari kejauhan saja kalau David sedang menemui Kinanti. Padahal di sini Tuan Muda Abimana sangat merindukan Kinanti dan ingin menjelaskan kepada Kinanti kalau saat ini Kinanti sedang salah paham kepada dirinya. Akhirnya David pun berusaha membujuk Kinanti dan menjelaskan kepada Kinanti kalau Tuan Muda Abimana tidak bersalah dan ini adalah sabotase dari seseorang. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.